Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengumpulkan kita di majelis ini terkecuali karena Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Malam hari ini bukan hanya suatu kebetulan kita kumpul di majelis ini, tapi malam hari ini Allah hendak memberikan maghfirahnya kepada kita. Allah hendak memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga kita dikumpulkan di majelis yang penuh berkah ini. Dan insya Allah tidak keluar dari majelis ini terkecuali dosa-dosa kita betul-betul diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diriwayatkan, setiap kali ada majelis seperti ini majelis dipenuhi oleh para malaikatnya Allah. Kemudian malaikat pulang dari majelis ini ditanya oleh Allah, mereka berkumpul minta apa? Berlindung dari apa? Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikatnya, Ishhadu anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai para malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Orang yang hadir di majelis zikir seperti ini, kata Allah apa? Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Malaikat ada yang protes kepada Allah, ya Rabb, tapi ada hambamu fulan yang banyak dosa. Innama marra fajalasa ma'ahum. Datangnya ke majelis gak niat datang, dia kebetulan lewat kemudian duduk bersama orang-orang yang hadir di majelis zikir. Niatnya bukan untuk hadir, kebetulan lewat kemudian duduk. Walahu ghafartu, kata Allah, dan baginya pula aku ampuni. Amin. Kalau yang datangnya nggak niat, kebetulan lewat duduk saja dapat ampunan, apalagi yang memang dari rumah niat untuk hadir ke majelis zikir dan majelis maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga berkata kepada para malaikatnya, fa'ataitahum mimma sa'alu, dan aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Yang diminta surga dikasih oleh Allah. Wastajartuhum mimma stajaru, dan aku lindungi mereka dari apa-apa yang mereka mohon perlindungan, yaitu dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, mereka adalah sekelompok orang yang duduk dengan mereka tidak akan celaka. Berarti malam hari ini Allah mau kita menjadi orang yang beruntung. Malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mau menjadikan kita orang-orang yang jauh daripada celaka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dulu di zaman Nabi Muhammad, kalau ada orang yang gak kenal sama Nabi kemudian pengen kenal, mereka itu tinggal melangkahkan kakinya pergi ke masjidnya Rasulullah, melihat Nabi Muhammad, dan mereka bisa kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kalau ada yang rindu dengan Nabi, pergi ke masjidnya Nabi. Sampai di masjid ketemu dengan Nabi, mereka bisa memuaskan pandangan mereka untuk memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti sahabat Thauban. Orang itu kalau sudah jatuh cinta, gak betah lama-lama berpisah dengan kekasih hatinya.
Thauban ini kalau pulang dari majelisnya Rasul, dari berjumpa dengan Nabi, pulang sampai rumah sudah gelisah. Kembali kepada Nabi Muhammad ditanya, kau ini kenapa? Dia bilang apa? Ya Rasulullah, saya tuh nggak sabar, nggak betah kalau pisah lama-lama dengan dirimu. Kalau sudah datang lagi ngelihat Nabi, bahagia. Thauban berkata, ya Rasulullah, saya itu sempat berpikir, andai saja saya kalau mati dimasukkan surga oleh Allah, surga saya paling rendah, dan engkau kekasihnya Allah, surgamu yang paling tinggi. Jadi yang bikin Thauban gelisah itu apa? Yang bikin Thauban gelisah, dia membayangkan kalau saya di surga gak bisa ngelihat Nabi bagaimana? Di dunia saja saya gak sabar pisah lama-lama sama Nabi Muhammad. Kalau pulang ke rumah rindu. Maka nggak dijawab sama Nabi, turun jawaban dari Allah, wa may yuti'illah war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka akan dikumpulkan oleh Allah bersama siapa? Bersama para siddiqin wasyuhada'i wassalihin, para nabiin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau pengen kumpul sama Nabi, maka caranya gimana? Taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, ayat ini bukan menunjukkan derajat yang sama. Tentunya Nabi Muhammad itu di derajat surga yang paling tinggi, yang lain di bawah beliau, bukan berarti sama. Tapi para ulama menjelaskan ayat ini menunjukkan orang itu kalau sudah masuk surganya Allah, kapanpun dia ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad bisa. Kapanpun yang dia inginkan, dia ingin melihat Nabi, berjumpa dengan Nabi, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu. Ada salah seorang ulama yang memperumpamakan ibarat sebuah hotel mewah. Ada tamu yang nginep di kamar VVIP, semalamnya 100 juta. Ada yang nginep di kamar biasa, semalamnya 1 juta. Tapi yang nginep di kamar semalam 1 juta, kalau mau ketemu orang istimewa yang di 100 juta, jadi bisa tinggal dia naik lift, naik ke lantai atas, datangi kamarnya, dia bisa berjumpa dengan orang yang nginep di VVIP tadi. Begitulah siapapun yang masuk ke dalam surganya Allah, maka dia diizinkan berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu butuh taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, kita datang ke majelis ini memperkuat hubungan kita dengan Nabi. Manusia itu punya iman, kadang naik, kadang turun, kadang kuat, kadang melemah. Apalagi cinta. Cinta itu kalau nggak dipiara, nggak dipupuk, bisa sirna. Tapi kalau kita sibuk memelihara cinta kita dengan Nabi Muhammad, maka yang ada tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Jadi kita butuh perjuangan untuk memperkuat hubungan kita dengan Nabi. Karena kita kalau sudah betul-betul cinta sama Nabi, kita akan taat kepada Rasulullah. Kalau taat sama Nabi Muhammad berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di majelis ini kita diajak kenal sama Nabi. Terus kalau kenal sama Nabi apa bisa cinta? Pasti bisa. Kita kenal sama orang biasa saja bisa jatuh cinta, apalagi dengan manusia yang istimewa. Sayyidina Ali bilang apa? Man khalaqahu ma'rifatan, orang yang dulu itu kumpul sama Nabi, kenal sama Nabi Muhammad, ahabba, dia jatuh cinta dengan Nabi Muhammad. Kita nggak hidup di zaman Nabi, kita nggak melihat Nabi Muhammad, tapi kita bisa mendengar tentang Nabi Muhammad. Kalau kita kenal Nabi dengan mendengar gimana sejarah hidup beliau, gimana akhlaknya beliau, itu semua akan menjadikan kita tambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana nggak jatuh cinta? Nabi Muhammad ini orang yang paling berjasa buat kita. Ini anak muda yang di sini, cinta nggak sama bapak sama ibunya? Kenapa kok kita cinta sama orang tua? Karena kita kenal betul siapa orang tua kita.
Kita rela nggak mati buat ibu kita? Rela. Anak yang cinta sama orang tuanya rela mati demi orang tuanya. Karena apa? Seorang anak itu tahu betul betapa cintanya orang tua kepada anaknya, dan tahu betul bagaimana pengorbanan orang tua. Ibu kita nih rela ngandung kita 9 bulan, di malam hari kita bangunkan lapar, kemudian kita buang hajat, beliau yang membersihkan, kita dirawat, beliau ini susah payah. Kita tahu betapa cintanya orang tua kepada kita dan bagaimana pengorbanan mereka kepada kita, jadikan kita jatuh cinta. Nah, andai saja kalau kita kenal Nabi Muhammad seperti kenalnya kita kepada orang tua kita, pasti kita akan jatuh cinta yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh mau wafat yang dipikirkan kita. Mau meninggal dunia, masih tanya sama malaikat Jibril, umat saya gimana? Begitu Jibril datang bawa jawaban dari Allah, surga haram siapapun masuk ke dalamnya kecuali engkau bersama umatmu masuk terlebih dahulu. Baru Nabi Muhammad tenang. Turun firman dari Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Janjinya Allah akan memberikan kepada Nabi Muhammad sesuatu yang bikin Nabi ridho, bikin Nabi puas, bikin Nabi senang hati. Apa yang diminta sama Nabi Muhammad? Kalau begitu yang bikin saya ridho, saya gak ridho kalau sampai ada satu pun dari umatku masuk neraka Allah Ta'ala. Yang diminta sama Nabi apa? Umatnya selamat dari siksa nerakanya Allah. Maka gak pantas kalau sampai kita gak cinta sama Nabi. Nabi ini mikirin kita terus. Nabi ini berjuang buat kita. Gak rela kita satupun dari umatnya masuk ke dalam siksa nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kenali Nabi Muhammad. Kita kalau tahu sempurnanya Nabi, istimewanya Nabi, tambah jatuh cinta.